dan pun neraka, hancur dan luluh. Perabadi Yesus dapatlah penuh. Maju tentara Yesus, maju dalam perang. Ikut Tuhan kita, hai semua orang. Maju umat Allah, mari bersatu, nyanyikan bersama lagu yang merdu, muliakan Yesus juru selamatmu, yang selama-lamanya jadi rajamu. Maju tentara Yesus, maju dalam perang. Ikut Tuhan kita, hai semua orang. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh kaum muda di bawah pimpinan Kakak Jensi. Selanjutnya kita siapkan materi pikiran kita untuk mendengarkan feminine meet and drink yang akan dibawakan oleh Oma Sia. Dipersilakan Oma. Renungan kita pada Sabat siang ini buku dari Ellen White, Selected Messages. Penipuan terakhir, itu judulnya. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amsal 29 ayat 18. Beberapa orang yang tidak mau menerima terang, yakni yang lebih suka berjalan pada jalan yang mereka pilih sendiri, akan menyelidiki kesaksian-kesaksian itu supaya memperoleh sesuatu di dalamnya untuk mendorong roh tidak percaya dan tidak menurut. Jadi suatu roh tidak bersatu akan dimasukkan karena roh yang memimpin mereka untuk mengeritik kesaksian-kesaksian itu juga akan memimpin mereka untuk mengawasi saudara-saudara mereka supaya menemukan pada mereka suatu untuk dipersalahkan. Manuskrip rilis 73/1908. Dengan tidak henti-hentinya setan menekan dengan kepalsuan untuk menyimpang dari kebenaran. Penipuan setan yang terakhir akan membuat supaya kesaksian Roh Allah tidak berguna. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Setan akan bekerja dengan cerdik, dengan cara yang berbeda-beda, dan melalui agen yang berbeda-beda untuk menggoyahkan keyakinan umat Allah yang sisa pada kesaksian yang benar. Letter 12/1890. Akan ada suatu kebencian yang dinyatakan terhadap kesaksian-kesaksian yang berasal dari setan. Pekerjaan setan nanti adalah untuk menggoyahkan iman gereja di dalamnya. Karena alasan ini,
Setan tidak dapat melihat jalan yang begitu jelas untuk memasukkan penipuan-penipuannya dan mengikat jiwa-jiwa pada penyesatannya jika amaran-amaran dan teguran-teguran serta nasihat-nasihat Roh Allah tidak diperhatikan. Letter 40 1890. Secara tetap setan menekan dengan kepalsuan untuk menyimpang dari kebenaran. Penipuan setan yang terakhir akan membuat supaya kesaksian roh Allah tidak berguna. Bila tidak ada wahyu menjadi liar larayat. Amsal 29 ayat 18. Setan akan bekerja dengan cerdik, dengan cara yang berbeda-beda dan melalui agen yang berbeda-beda untuk menggoyahkan keyakinan umat Allah yang sisa pada kesaksian yang benar. Letter 12 ayat tahun 1890. Akan ada suatu kebencian yang dinyalakan terhadap kesaksian-kesaksian yang berasal dari setan. Pekerjaan setan nanti adalah untuk menggoyahkan iman gereja-gereja di dalamnya. Karena alasan ini setan tidak dapat melihat jalan yang begitu jelas untuk memasukkan penipuan-penipuannya dan mengikat jiwa-jiwa pada penyesatannya jika amaran-amaran dan teguran-teguran serta nasihat-nasihat Roh Allah diperhatikan. Jadi bacaan ini kita bisa lihat kalau orang percaya akan firman setan, kita akan menjadi seperti Hawa, akan tergoda dan akan tertipu. Inilah pelajaran yang pendek mengenai manusia di atas dunia ini harus tahu jerat setan untuk mau menipu umat Allah. Terima kasih. Ini Umar, coba saya lihat di kutipan. Ini ya? Bukan. Nanti izin coba cek lagi ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih buat orang yang sudah melakukan training tentang tipuan apa, Mbak? Akhir zaman ya. Tipuan melalui punya firman setan yang kami tadi itu orang perlu hati-hati untuk masukkan apa yang orang punya di telinga orang atau di mata orang, karena itu bisa akan membuat orang diubahkan seperti apa yang orang dengar, apa yang orang lihat itu kan. Nah jadi pastikan yang orang masukkan itu adalah firman Tuhan supaya apa? Tidak tertipu. Sebagaimana kalau masukkan firman setan orang tertipu, artinya untuk tidak tertipu masukkan firman Tuhan itu dia. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi untuk misalnya mau berdoa lagi atau langsung ambil bagian? Berdoa lagi ya? Sudah ya? Oke, kalau misalnya nggak perlu berdoa lagi, terang minta untuk roti dan anggur dilayani oleh adik Aca sama adik Maria. Terima kasih. Yang diundang semua untuk berdiri. Terima kasih. Hati-hati ya.
terserah nona yang coba pilih yang mana. Iya, sama. Iya, kita jaga sebab ganti. Kalau habis kita bisa ganti. Ada. Pak Rudi juga boleh, Pak Odi laki-laki. Sudah kak. Oh iya, nanti koperin. Thank you adik-adik. Puji Tuhan, saudara-saudara, orang bisa sampai lagi di hari Sabat ini untuk mengucap syukur berkat Tuhan sepanjang 6 hari yang sudah lalu, untuk kita mengingat pekerjaan penciptaan dan penebusan yang sudah dilakukan oleh pencipta kita, juru selamat kita Tuhan Yesus. Kita tahu anak Bapa satu-satunya. Dan saat ini sebelum kita makan dan minum lambang dari tubuh dan juga adalah kehidupan yang dilambangkan dengan kehidupan dan firman dan roh, kita tahu bahwa di John 14 ada satu janji yang sama dengan Matius 28 di mana kita perlu mengerti bahwa firman atau roh yang akan kita terima atau yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita adalah apa yang masuk. Dan kalau kita memang mau keluar, ataupun sebelum kita mau, kita renungkan apakah selama ini dalam jangka waktu tertentu roh atau perkataan atau kehidupan yang keluar dari kehidupan kita adalah kehidupan yang memang benar-benar sesuai dengan kehidupan kekal atau firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Dan kalau sekiranya ada yang masih kurang, inilah tanggung jawab kita ya. Bukan tanggung jawab Tuhan lagi untuk biarkan saja, tapi Tuhan sudah ungkapkan semuanya supaya kita bisa memperbaikinya. Begitu juga dengan perjamuan ini adalah hubungan antara kita dengan firman Tuhan itu menunjukkan kita butuh sehingga kita makan, dan janji Tuhan mau bangkitkan kita walaupun kita nggak makan tetap dibangkitkan, tapi tanpa pengharapan, yaitu akan kematian kedua kan. Tapi kalau kebangkitan kematian pertama, yaitu kita bisa dibangkitkan, itulah pengharapan kita kalau mati. Tapi pun kita sekarang punya pengharapan tetap hidup, dan inilah lambang dari kita makan. Dan setiap hari kita makan untuk hidup kan, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau kita hidup untuk makan, kita punya kehidupan ini semuanya untuk makan-makan saja. Padahal yang paling penting adalah kita makan untuk kehidupan kekal. Dan inilah lambang dari makan kehidupan kekal. Dan kita pun melakukan apa yang kita tahu benar. Biarlah semua itu kita dengan iman kita bawa kepada Tuhan kita untuk jadi satu kemuliaan. Karena perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan. Mari kita makan dan kita minum sama-sama. Sebelum kembali ke itim, penggodaan Yesus yang pertama
Tentang apa? Tentang ada hubungan dengan makanan sebenarnya, tentang menyangkal keilahian atau keanakan anak Bapa kan, tapi ada melalui makanan. Dan pencobaan terakhir yaitu melalui minum cuka, supaya Yesus itu mau apa? Mau kasih hilang sedikit dari rasa sakit. Ya cuma sedikit juga. Ya, orang mau kamu rasa itu. Pun kalau orang mengizinkan rasa, biarlah orang menang. Jadi pengalaman kehidupan Yesus yang tadi kita kasih contoh, selapar sekali, ini 40 hari. Orang cuma tahan lapar berapa? Satu hari, kadang-kadang setengah hari, kadang-kadang setengah jam makan, kadang-kadang waktu-waktu tertentu. Tapi biarlah pengalaman kehidupan Yesus yang orang pelajari itu yang memotivasi kita. Bukan teman, bukan suasana, karena suasana dengan teman bisa berubah. Bisa-bisa ini tiba-tiba panas, bisa-bisa teman itu lagi ada masalah, dia nak bisa tolong orang. Tapi yang pasti orang mesti cari cara untuk mendapatkan jaminan atau pengharapan, contohnya dalam hal penggodaan makanan melalui kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih. Bilang buat apa ini? Berapa tahun sekarang udah berapa lama nih? Berapa? Lama itu kau? Setengah dua. Setengah dua ini jam berapa ini? Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berpartisipasi atau mengambil bagian dalam kita penyanyi ini. Dan sekarang bertanya kepada saudara-saudara, orang break berapa lama dan startnya jam berapa? Karena sekedar informasi, orang review yang di Flash Friday kemarin, ini cuma membawakan review, tapi selain itu bisa dulu dengan lagu-lagu pujian atau pendidikan. Jadi baiknya itu mulainya jam berapa? Silakan. Oh iya, sudah ingat waktunya. Oke? Dan bikin PR lebih. Ya, bisa. Ya, tadi hitung 10 itu paling mungkin gimana? Terus tadi coba